Hayu ibadat lingkungan sadayana umat Gusti. Hayu urang sabengketan kumpul sasarengan ibadat sarengan doa ngalenyepan sabda Allah. Selamat malam semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di bulan Kitab Suci Nasional ini bisa hadir di 3 lingkungan. Kalau dibandingkan dengan jumlah lingkungan yang ada di paroki, memang 3 itu sangat kecil. Mudah-mudahan lingkungan yang lain tidak iri hati. Saya sangat berharap yang tidak bisa saya hadiri itu bisa mengerti. Saya berusaha betul mencari kesempatan untuk bisa hadir, tentu saja tidak di lingkungan yang sama. Jadi yang saya pilih memang lingkungan yang belum pernah saya hadiri sepanjang segala masa. Lalu yang kedua, saya juga bersyukur dan banyak belajar dari para umat yang saya hadiri di kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional ini. Baik kegiatan yang diadakan oleh lingkungan, juga yang diadakan oleh sekolah, juga kelompok-kelompok lain. Karena kegiatan Bulan Kitab Suci ini memang beragam. Ada banyak yang mengadakan. Lingkungan itu hanya salah satu. Saya tuh merenungkan mengenai berapa waktu yang diluangkan oleh para umat keseluruhan maupun juga masing-masing untuk acara Bulan Kitab Suci Nasional ini. Kalau yang sini tadi saya lihat acaranya itu kurang lebih 1 jam. Tapi ini kan acaranya, padahal kita kan datang sebelum acara. Sekarang kalau direnungkan berapa waktu yang kita luangkan untuk acara ini, dari berangkat dari rumah sampai dengan kembali ke rumah, mungkin kurang lebih 1,5 jam ya. 1,5 jam. 1,5 jam 4 pertemuan. Berarti 6 jam. 6 jam 1 orang. Dan ada berapa orang yang berkegiatan ini? Saya tuh merenungkan itu. Yang juga saya renungkan adalah bagaimana caranya supaya waktu tenaga yang tidak sedikit ini, yang kita luangkan untuk Bulan Kitab Suci ini, memang kemudian membuat kita punya niat meskipun hanya sedikit, meskipun hanya kecil, supaya nggak lewat begitu saja. Jadi sangat bagus kalau masing-masing itu juga kemudian membangun sebuah niat dari kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Mudah-mudahan dalam diri masing-masing ada niat yang mau dikerjakan yang memang baik. Saya pribadi, kalau saya boleh sharing, niat saya adalah merenungkan lebih dalam mengenai sabda Tuhan. Karena ini kan Bulan Kitab Suci. Kitab Suci itu isinya ya sabda Tuhan. Yang muncul minggu-minggu ini dalam perenungan saya adalah sebenarnya kita ini setiap hari kan berkata-kata. Siapa yang dalam 1 hari nggak berkata? Nggak ada. Nggak ada orang juga, orang sering berkata-kata sendiri. Kita ini hidupnya banyak diisi oleh berkata-kata. Saya merenungkan betul mengenai makna yang paling dalam dari Bulan Kitab Suci. Kitab Suci itu isinya kata-kata Tuhan, sabda Tuhan. Lalu saya renungkan bahan bulan ini ya. Kata-kata Tuhan, sabda Tuhan bagi Yunus itu punya makna apa? Bagi Yoel itu punya makna apa? Bagi orang Niniwe punya makna apa? Bagi kita semua
yang pakai baju kotak-kotak maupun yang terkotak-kotak. Punya makna apa? Saya berbagi saja. Saya memahami sederhana. Kata-kata Tuhan itu ternyata memang menuntun supaya Yunus itu bisa menjadi orang yang berarti, bisa menjadi orang yang berguna untuk sesuatu yang baik dengan segala pengalamannya. Tapi intinya adalah kata-kata Tuhan itu memang menuntun sehingga Yunus menjadi sosok yang berarti karena dipakai oleh Tuhan. Lalu Yoel, saya renungkan kata-kata Tuhan itu bagi Yoel itu juga membantu menuntun sehingga Yoel bisa menjadi sosok yang berarti. Lalu bagi orang Niniwe, kata-kata Tuhan itu juga membantu supaya orang Niniwe bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih berarti. Lalu hari ini di pertemuan yang terakhir ini saya renungkan kata-kata Tuhan itu juga menuntun supaya kita yang berbeda-beda, supaya kita yang memang tidak bisa menghindari kenyataan bahwa selalu ada perbedaan, tapi perbedaan itu bisa menggembirakan, yang merukunkan. Jadi saya itu hanya merenungkan mengenai ini bulan Kitab Suci Nasional. Kitab Suci itu isinya kata-kata. Lalu bagaimana kata-kata Tuhan itu bagi Yunus, bagi Yoel, bagi orang Niniwe, bagi kita. Jadi saya merenungkannya adalah bulan Kitab Suci Nasional itu kita merenungkan betul mengenai kata-kata Tuhan yang memang berdampak baik bagi semuanya. Lalu yang saya timba adalah inilah pelajaran yang sangat berarti bagi saya, yang juga tidak pernah absen setiap hari berkata-kata. Saya banyak belajar bagaimana berkata-kata, tapi bukan hanya asal berkata, tapi bagaimana berkata-kata seperti Tuhan berkata. Itu yang bisa saya timba. Nah, barangkali nanti di rumah masing-masing juga bisa mulai merenung hal baik apa yang bisa ditimba supaya tidak lewat begitu saja. Tapi sederhananya saya berbagi tadi. Yang paling mencolok adalah kita belajar mengenai berkata-kata seperti Tuhan berkata-kata. Berkatanya Tuhan itu membuat Yunus berarti, Yoel berarti, orang Niniwe menjadi baik, orang yang dalam perbedaan kita semua juga tidak mengalami sesuatu yang negatif dari perbedaan. Jadi berkata-katanya Tuhan itu dampaknya memang positif. Ini pelajaran yang sangat berarti yang bisa kita timba. Karena kita juga setiap hari berkata-kata. Ada begitu banyak kata-kata yang setiap hari kita ucapkan. Dan mungkin kita nggak pernah merenungkan mengenai berkata-katanya kita. Nah, jadi sekali lagi bulan Kitab Suci Nasional ini menjadi kesempatan bagi kita. Mari kita yang biasa berkata-kata belajar dari Tuhan yang dalam berkata-kata memang positif. Mudah-mudahan ini juga membantu memperkaya supaya nggak sia-sia kok kita ngobrol, kita berbicara, merenungkan sabda Tuhan sebisa kita. Saya nggak pernah merasa wah ini gagal kalau orang tidak bisa sharing. Karena yang paling penting adalah ini bulan Kitab Suci Nasional. Jadi fokusnya memang pada Kitab Suci. Kalau kita bisa sharing, bagus. Tapi sharingnya kita itu kata-kata manusia ya. Itu sabda manusia. Tapi yang paling penting, yang utama itu kan namanya juga bulan Kitab Suci. Jadi memang kata-kata Tuhan yang paling penting. Dan ketika itu dibacakan ya kita semua mendengar. Bahwa kita nggak ngerti nggak apa-apa. Saya tuh selalu menyamakan janganlah kita nggak mengerti lalu merasa gagal. Tadi ada yang orang sakit yang didoakan. Orang sakit itu minum obat. Orang yang sakit itu banyaknya itu kan nggak ngerti. Yang diminum itu obat apa, dibuat oleh siapa, bahan ini apa saja. Meskipun nggak ngerti, tapi ketika obat itu diminum, nanti obat itu akan bekerja sendiri tanpa kita komando.
Nah, itulah firman. Saya nggak pernah risau. Bagi saya sama saja. Mau yang rame, sharing, dan yang tidak ada sharing, bagi saya sama saja. Karena yang paling penting pada akhirnya bukan sharingnya, bukan kata-kata manusia, tapi yang terpenting adalah kata-kata Tuhan diperdengarkan. Itu yang paling penting. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu, anak-anak semuanya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.